Oke, langsung saja kita mulai. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Seperti biasa, sebelum kita memulai majelis ini, kita buka dengan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semua, sebelum saya melanjutkan materi ngopi supi ini, sebelumnya saya mau membicarakan ada dua poin, ada dua pertanyaan tentang sejarah kopi yang barusan atau yang kemarin bulan sebelumnya kita bahas di sini, yaitu beberapa kisah mengenai penemuan kopi, baik yang berasal dari Syekh Ali bin Umar Asyadili maupun Syekh Abu Bakar Al-Idrus Asyadili, di mana dua tokoh tadi ujung-ujungnya banyak menceritakan kisah-kisah yang seolah itu dongeng atau istilahnya khurafat. Oh, berarti ini kopi ini dari mimpi ya. Loh, berarti kopi ini hanya dari firasah ya. Yang ketika Syekh Abu Bakar berjalan terus melewati pohon kopi, kemudian di hatinya terbetik, kok ada sesuatu yang istimewa di pohon ini, yang kayaknya eman atau sayang kalau tidak dimanfaatkan. Lah, kelihatannya sebagian orang anggap ini dongeng. Nah, tentu saja pandangan semacam ini tidak benar. Jadi yang dongeng itu apa? Cerita yang keenam kemarin itu, yang si Khaldi itu. Kalau itu jelas dongeng. Tetapi mimpi ataupun firasah dalam pandangan Islam, dan tentu saja kita membahas di sini kan memang pakai perspektif Islam. Nama saja ngopi supi. Dalam pandangan umat Islam, terutama Ahlussunnah wal Jamaah, model semacam ini tidak bisa dianggap sebagai khurafat atau dongeng. Yang pertama ada sanad jelasnya, dan kedua mimpi itu, apalagi mimpinya orang soleh, ada nilainya. Walaupun mimpi tidak sampai tingkatan hujjah, tidak bisa dijadikan sebagai dalil, tetapi mimpi itu ada nilainya. Bagaimana kita utarakan kemarin dalam sebuah hadis, ar-ru'ya as-shalihah juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah, bagian dari 46 kenabian. Bahkan ulama sepakat mimpi yang soleh itu bagian dari mubasyirat, bagian dari kabar gembira yang Allah berikan pada hamba-hamba pilihan. Atau lebih lanjutnya lagi, bagian dari karamatul aulia, karomai para wali. Dan karomah para wali tentu saja dalam Islam ini juga sabit, ini juga tetap dan eksistensinya kita yakini, karena di Al-Quran pun juga banyak menceritakan karomah para wali. Karomah Sayyidah Maryam, makanan dari atas turun, yang enggak pernah dikasih makanan, tahu-tahu anna laki hadza qalat hadza min indillah. Termasuk ceritanya Asy bin Barkhaya, muridnya Sayyidina Sulaiman alaihissalam, yang memindahkan singgasana Bilqis hanya dalam sekejap. Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfu. Ringkasnya, mimpi itu bagian karomah, dan karomah itu sabit. Tentu saja ini mimpinya orang soleh. Mimpi yang dongeng yang nggak jelas, ya mimpi kayak kita ini itu nggak jelas. Apalagi mimpi ini jomblo itu halu. Halu. Bareng ngelamun, cewek tekun dindi, anak isopo, juk-juk. Perasaannya ngimpi, ditemoni, dijaluk rabi, ada rabi-rabinya bukan rabi aku. Ditemoni si fulan syekh ini kiai ini kayak itu, jadi ini gak oleh rabi sadurunge rabi karo iki ceweke Pak Haji lah.
Nek kuwi duduk ruya salehah, mubasyirat. Kuwi ngah, nglamun tekan dindi kan akeh ngono kuwi. Oh, oke. Nah, iki intine masalah wali-wali besar. Wali-wali besar tentu saja itu bagian min karamatil auliya. Kemudian yang kedua, nama-nama yang kemarin kita sebutkan dan nanti akan kita ulang sebentar, Syekh Ali bin Umar Asy-Syadzili, kemudian Syekh Abu Bakar Ali. Terus ini yang dimaksud penemu bukan mewujudkan kopi dari tiada kemudian ada. Artinya apa? Kita tidak memungkiri, kita tidak menafikan adanya kopi sebelum beliau. Jadi bukan berarti kopi itu wujud atau muncul di muka bumi ketika di abad 15. Ini bukan produk manusia. Kopi itu kan tumbuhan. Ini produknya Gusti Allah. Bisa jadi kopi itu sudah ribuan tahun sebelum itu. Berabad-abad atau ribuan tahun. Cuman dimunculkan, dipopulerkan lah itu mulai abad-abad sekitar abad 15 Masehi oleh para ulama tersebut. Paham nggih? Oke, langsung mawon 3 penemu nama. Kemarin baru saya sebutkan 2 karena yang satu ini nggak ada ceritanya. Tapi ini banyak juga disebutkan, diklaim oleh sebagian sejarawan sebagai penemu. 1 nama lagi, yaitu Syekh Muhammad bin Said Az-Zabahani. Kalau sesuai urutan tahunnya begini jadinya. 3 penemu yang kemarin ada dasarnya itu, ada sumbernya. Yang pertama Syekh Ali bin Umar Asy-Syadzili, ini yang paling awal. Abad ke-15 Masehi permulaan. Kemudian Syekh Muhammad bin Sa'ad Az-Zabahani setelahnya abad ke-15 akhir. Kemudian Syekh Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus yang kemarin ada sanadnya. Ini yang paling akhir, wafat di permulaan abad 16. Nah, penemu 3 ini sebetulnya juga bukan berarti ada kontradiktif. Artinya bisa saja dikumpulkan. Maksudnya bagaimana? Dalam waktu yang berdekatan memang Allah gerakkan 3 orang ini, Allah beri ilham atau Allah beri mimpi untuk menemukan tumbuhan namanya kopi. Jadi enggak bertentangan. Berarti mana yang betul? Ya bisa saja 3-3-nya. Bisa saja 3-3-nya. Lah, dari 3 nama ini ternyata kalau diteliti lagi ada banyak kesamaannya. Apa kesamaan 3 tokoh ini? Yang pertama orang Yaman. Di 3-3-nya ini orang Yaman. Sehingga bisa kita pastikan atau setidaknya ya kita prediksi kuat. Kalau kopi itu memang asal mulanya dari negeri Yaman. Asal mula kopi dari negeri Yaman. Qahwah yang kita minum ini maksudnya. Sehingga kata sebagian sejarawan, penulis-penulis yang mengatakan bahwa kopi sudah dikonsumsi pada zaman Umayyah dan Abbasiyah itu tidak bisa dibenarkan. Yang dimaksud istilah qahwah dalam tulisan-tulisan pada masa Abbasiyah dan Umayyah itu khomer. Yang kemudian saya bilang qahwah ada 2, ada qahwah qadimah, ada qahwah jadidah. Nah, qahwah kalau kita baca sejarah-sejarah Umayyah atau Abbasiyah, kemudian menemukan istilah qahwah, itu yang dimaksud khomer. Makanya para penulis biasanya untuk membedakan antara qahwah yang khomer, qahwah yang dibuat dari anggur yang memabukkan, dengan qahwah yang jadidah tadi ditambahkan bunniyah. Al-qahwah al-bunniyah atau qahwatul bun. Atau ada lagi kadang-kadang al-qahwah al-kisriyah. Al-qahwah al-kisriyah. Maksudnya qahwah yang berasal dari biji bun. Bun itu ya kopi itu. Kadang-kadang ada kisriyah, maksudnya itu qahwah yang terbuat dari kulit. Karena memang zaman dulu yang dibikin kopi nggak cuma bijinya, kadang-kadang kulitnya juga. Dan sampai sekarang ini saya tanya mahasiswa Indonesia yang di Yaman sana, masih ada di Yaman itu qahwah kisriyah itu. Di Yaman itu qahwah kopi itu, biji kopi, itu ada yang kulit, ada yang bijinya itu. Artinya masih ada sampai sekarang. Loh, berarti qahwah namanya sama dengan khomer? Iya, memang penamaan qahwah kan ada perbedaan pendapat tuh. Ada mengatakan qahwah mengambil dari khomer karena memang mirip-mirip podo-podo ngefly-nya. Makanya nanti ada panjang perdebatan para ulama mengenai hukum qahwah.
Bahkan nggak habis sampai sekitar 1000 tahun. Jadi para ulama di abad 15-16 itu gak entek-entek bahas hukum qahwah. Halal haram, wis bontot-bontotan, adu syair. Kadang-kadang ya masuk ke politik. Akhirnya raja akhirnya melarang, bolehkan lagi, melarang lagi, bolehkan lagi. Akhirnya sampai jadi konsensus, jadi ijma bahwa kopi itu halal. Karena memang tadi ada kesamaan. Cuman ada yang mengatakan qahwah itu dari nama daerah Kafah, daerah Afrika. Cuman menurut saya yang kedua ini justru lemah. Yang paling kuat, ya qahwah itu ya dari kata khomer itu, karena memang ada sedikit kesamaan. Walaupun nggak muskiroh, tapi syibhul muskiroh. Mana rata-rata nyandu, podo karo udut. Makanya kemunculan kopi itu nanti nggak bisa dipisahkan dengan rokok. Maka sebagian orang bilang kalau rokok itu dari Belanda. Loh enggak. Orang yang bilang rokok dari Belanda itu sama dengan orang yang mengatakan kopi dari Belanda. Loh enggak, rokok itu ya dari sama sejarahnya. Munculnya itu enggak jauh beda. Orang-orang Turki. Dan ulama yang rokok dari zaman dulu itu juga ada. Jadi ulama Turki pada tahun 16 ini banyak yang rokok. Dan juga pro kontra. Tapi kebanyakan yang mengharamkan. Terus aku mulai ngerokok. Sorry. Artinya begini, rokok itu bukan orang Belanda pun juga ngikut orang-orang Turki. Sebagaimana orang Belanda yang bawa kopi di Indonesia, itu juga dari orang-orang Turki. Nanti akan kita bahas bagaimana runtutannya itu. Yang kedua, kesamaannya dari 3 tokoh yang berbeda-beda tadi, semuanya sufi. Semuanya sufi. Maksudnya sufi itu montorekoh misalnya. Dan torekohnya pun sama ternyata, Syadzili. Torekoh Syadzili yang bernisbat pada Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili Mesir. Makanya kopi itu kalau di Aljazair zaman dulu, zaman abad ke-17-18, namanya minuman Syadzili. Ombenan Syadzili. Jadi aku pengen ngombe funjan Syadzili. Wedang Syadzili. Karena apa? Sing nemokne dengan 3 versi yang berbeda ini semuanya sama, sufi, torekohnya Syadzili. Dan semuanya fuqaha, ahli fikih. Bahkan tadi yang Muhammad bin Sa'id Az-Zabhani tadi salah satu mufti di Aden sana, di Yaman. Loh, nanti kok jadi ono sing ngaromno padahal sing nemono mufti. Lah itu ada sejarahnya. Nanti akan kita bahas sedikit juga. Kemudian yang kelima, masanya berdekatan. Lah ini kesamaan 3 tokoh tadi. Imam Abu Bakar Al-Idrus, kemudian Ali bin Umar Asy-Syadzili, dan Muhammad bin Sa'id Az-Zabhani. Nah, terus yang membuat mereka beda ini apa? Kalau kita lihat yang bikin beda itu lahan dakwah, jalan dakwahnya. Makanya nanti ini berkaitan erat dengan bagaimana penyebaran kopi. Karena begini, kalau kita lihat Ali bin Umar ini yang saya warnai merah, Ali bin Umar yang paling awal, abad ke-15 awal, hampir selisih 60-70 tahunan. Ini yang paling awal, Ali bin Umar Asy-Syadzili. Beliau ini orang Yaman, kemudian dakwah ke Habasyah. Dakwahnya ke Ethiopia. Makanya nggak heran kalau banyak yang memprediksi bahwa kopi yang tertua di Ethiopia. Karena memang setelah beliau menemukan di Yaman, beliau dakwahnya ke Habasyah, Ethiopia. Nah, kemudian yang kedua, Muhammad bin Sa'id Az-Zabhani yang penemu kedua tadi, itu dakwahnya dari Yaman, beliau menuju ke Mesir. Dakwah beliau ke Mesir. Makanya Mesir termasuk kota tua dalam dunia perkopian. Kemudian yang ketiga, yang Abu Bakar Al-Idrus, yang kemarin saya klaim yang paling kuat sebagai tokoh yang mempopulerkan, yang bikin viral itu kopi. Ada khilafiyat, muridnya banyak, sehingga ada satu versinya pengarang Al-Kawabi As-Sa'irah, Najmuddin Al-Ghazi. Setelah dari Yaman, beliau menyebarkan kopinya ke daerah Hijaz, Mekah, Madinah dan sekitarnya. Jadi setelah Yaman, kemudian Hijaz. Kalau versinya Ibnu Tulun, seorang mu'arikh atau sejarawan Damaskus, Syria, enggak.
Santri-santri ini yang pertama nggak di Hijaz dulu, tapi di Damaskus dulu. Di Damaskus baru ke Hijaz. Jadi kopi itu setelah viral di Yaman, kemudian digunakan dikonsumsi oleh para manusia di sana yang rata-rata para santri dan ulama. Setelah dari Yaman ke Damaskus. Setelah Damaskus baru ke Hijaz. Kalau versi yang pertamanya Najmuddin Al-Ghazi dari Yaman menuju Hijaz. Dari Hijaz baru Damaskus. Nanti dari Damaskus, setelah ini ada gambarannya. Paham ya? Jadi antara Yaman kemudian ke Ethiopia, Yaman Mesir, kemudian Yaman Hijaz atau Yaman ke Damaskus. Yaman ke Damaskus. Dan semuanya ada kemungkinan semua. Dan juga bukan enggak tanakut. Tidak kontradiktif. Artinya bisa saja memang empat-empatnya langsung. Tapi yang viral memang kelihatannya yang paling dekat Yaman ke Hijaz. Yang paling apa istilahnya logis. Karena Yaman dan Hijaz itu letaknya hanya tetangga saja. Bahkan Yaman yang beliau tinggali itu sebetulnya juga masuk bagian dari Madinah. Madinah itu kan ya ada masuk wilayah Yaman. Jadi Yaman, kemudian ke Hijaz, Damaskus, Mesir. Paham ya? Nah, kemudian dari sini dari ke Hijaz Mesir atau antara lain tadi apa? Damaskus, antara kalau tidak Damaskus, Hijaz atau Mesir, entah mana yang paling dulu. Dan itu juga nggak masalah karena waktunya berdekatan. Tidak lama setelah wafatnya Abu Bakar Al-Idrus, sekitar abad ke-16 Hijriah. Awal-awal 16 Hijriah, 1501 1502 gitu. Nah, setelah itu baru ke Turki Utsmani. Nah, karena Turki Utsmani ketika itu pusat pemerintahan Islam, Daulah Utsmaniyah, lah dari sini nyebar kemana-mana. Nyebar ke daerah Eropa Selatan, masih wilayahnya Turki waktu itu. Daerah Bosnia dan sekitarnya, kemudian nyebar ke Italia dan sekitarnya, tapi ini agak akhir, termasuk ke Nusantara. Kalau kita baca di sejarah-sejarah sekarang ini, termasuk yang pernah saya baca di buku Perpus ada itu tentang kopi, tebel bukunya, karyanya Panggabean. Dia menulis bahwa kopi di Indonesia masuk di bawah Belanda pada sekitar abad 17-18. Saya kira itu kurang pas. Kurang pas. Kemarin saya kasih salah satu prediksi bukti, kan semuanya ya prediksi semua. Yang pertama, masih ingat nggak kemarin? Sunan Gunung Jati itu sudah berkaitan, sudah berhubungan erat dengan Maulana Zakaria Al-Ansori. Dan kopi memang viralnya ya ketika zamannya Syekh Zakaria Al-Ansori. Dan itu ada besar kemungkinan, walaupun nggak ada datanya atau belum ketemu datanya, dan entah kapan ketemunya, karena sing golek soalnya. Atau setidaknya kalau kita lihat, hubungan Turki dan Nusantara itu sudah ada. Kalau kita baca bukunya, termasuk salah satu pemikir sejarawan Indonesia, Azumardi Azra, itu bahwa hubungan interaksi ulama Utsmani di wilayah Hijaz itu sudah berhubungan sejak abad ke-17, sekitar 1600-an. Artinya apa? Kalau kita lihat keakraban ulama Nusantara dengan ulama Hijaz menurut yang pertama ini, berarti datangnya kopi ke Nusantara dengan beredarnya kopi di Eropa, itu waktunya nggak jauh, nggak jauh. Bahkan besar kemungkinan lebih dulu Nusantara. Karena itu di kopi ini minumannya umat Islam, wabil khusus para pelajar, para pemikir. Lah, hubungan antara Turki dengan Nusantara ini juga hubungan keilmuan. Bukan hubungan antar politik kerajaan yang sempat viral. Tapi saya juga enggak ini, aku enggak belok karena aku duduk sejarawan. Karena ada yang pro kontra tuh itu. Hubungan politis itu ada atau enggak antara Khilafah Utsmaniyah dengan Nusantara? Ada yang mengatakan ada yang mengatakan tidak ada. Artinya apakah Nusantara itu bagian dari Khilafah Utsmaniyah? Saya bukan ahli
sejarah itu pro kontra. Tapi yang jelas, yang ittifaq, hubungan keilmuan itu jelas ada. Hubungan keilmuan itu jelas ada. Kemarin yang pertemuan ngaji malam Senin itu, bagaimana jaringan ulama itu satu sama lain saling terikat. Di antara ulama Nusantara, Hijaz, termasuk bagian Turki Utsmani ketika itu Hijaz dan India. Apalagi kalau kita lihat ternyata Sunan Gunung Jati ada mengatakan muridnya Syekh Zakaria, ada mengatakan seangkatan dengan Syekh Zakaria Al-Ansori. Itu jelas menunjukkan kalau memang ulama-ulama Nusantara dari zaman Wali Songo itu sudah ada sanad, sudah ada jaringan, sudah ada hubungan dengan ulama-ulama Utsmani. Ulama Utsmaniyah termasuk ulama Hijaz, karena Hijaz dulu bagian dari Utsmaniyah. Pisahnya kan baru-baru kemarin aja itu ketika dinasti Saud berontak itu. Oke. Bahkan kalau kita lihat ada catatan juga Abdurrahman Awal Basyaiban ini juga datang dari Tarim ke Nusantara, ke Aceh dulu dari abad 16. Dan ini orang Tarim asli. Orang Tarim asli. Bahkan kalau kita lihat sejarahnya, kakek-kakeknya Basyaiban itu masih saling berguru, saling belajar dengan keluarga Bamah Romah kemarin muridnya Syekh Abu Bakar Al-Idrus. Sehingga ada prediksi, walaupun tentu saja nggak ada datanya. Cuman ini bisa ada prediksi kuat kalau ini juga bawa kopi, jangan-jangan. Bawa kopi. Soalnya Mbah Mbae nek kaitan karo murid-muridnya sing nemokno kopi. Dan beliau orang Tarim asli. Datang ke Nusantara pada abad ke-16. Tentu saja ini Belanda belum datang. Ini zamannya siapa? Portugis. Sing maca sejarah. Maca novel tok. Terus pokoknya ngono lah. Oke, saya meyakini bahwa kopi, walaupun ini bukan masalah akidah ya. Kowe percaya gak percaya gak kopi. Maksudnya ada besar kemungkinan kopi itu datang ke Nusantara sebelum Belanda. Artinya apa? Dhewe ngopi ya niate ya sekalian melu sing soleh-soleh. Aja nggur krana tren ngomong Eropa, tren ngomong barat ben keren, enggak. Langsung nyambung, nyolot. Aja kowe mbahmu Belanda terus nyaman, enggak langsung lo nyolot ya. Nyapa Belanda? Ya memang Belanda yang mempopulerkan kopi Jawa ya. Dia membangun ribuan hektar kebun kemudian diekspor ke Eropa. Sehingga di Eropa itu kalau mengistilahkan di beberapa wilayah sana mengistilahkan kopi itu ya minuman Jawa. Tapi tetap yang pertama kali datangkan kita yakin itu bukan orang Belanda. Termasuk rokok juga. Masuk rokok. Kalau rokok dibilang Belanda ya nggak apa-apa. Nah kalau di Eropa malah lambat. Di Eropa itu lambat. Nah kayak tadi di Eropa sudah ada minuman yang dilegalkan dan itu lebih ngefly daripada kopi. Yang kedua banyak penentangan dari ahli-ahli agama di sana. Banyak yang nentang karena dianggap kopi itu minumane wong Islam, minumane wong kafir nih istilahnya. Kan kita kan dianggap kafir kalau di sana. Makanya di sini titik perbedaan antara khilafiyat ulama Islam dengan Nasrani di sini. Kan kalau kita lihat tuh kopi kan dulu juga diharamkan. Terus apa bedanya dengan para pendeta Nasrani yang mengharamkan kopi juga? Kan sama-sama mengharamkan. Oh beda. Beda. Nek wong Nasrani itu lebih ke apa istilahnya? Kalau zaman sekarang sara istilahnya. Ke faktor agama. Jadi minuman itu kayak ada agamanya. Ini wong kafir, ini wong Islam. Tapi kalau di Islam enggak begitu. Dalam hal Islam makanan minuman itu sing nyiptane Gusti Allah. Maka hukum asalnya adalah ibahah. Makanya ketika salah seorang Nadhirul Hisbah, kalau istilahnya itu polisi, bagian amar nahi mungkar, namanya Khairbek di dinasti Mamalik Mesir sana. Nah ketika jadi gubernur Mekah, beliau keliling-keliling jalan begitu, jauhlah istilahnya. Terus kayak menemukan orang minum, gayanya kayak Homer gitu. Tapi lagi baca maulid, tapi gayanya diuter-uter, nggak kayak minum air. Nah, maka beliau ketika itu heran, ini ngombean apa itu gayanya kok kayak Homer, tapi kok kayak dudu. Akhirnya beliau paginya mengumpulkan beberapa ulama besar di situ, termasuk Qadhil Qudud mazhab Syafi'i namanya Syekh Salahuddin bin Zohira.
Lah di situ berbasul masalah para ulama itu. Mereka membahas 2 poin. Yang pertama, gaya dalam minum kopi atau perkara-perkara yang menyertai majelis kopi tadi. Yang kedua, hukum asalnya. Ada 2 poin. Dan dua-duanya ini sebetulnya mereka punya kesepakatan. Nanti hasilnya yang beda. Yang pertama, sepakat kalau yang menyertai itu berbau mungkarot dan menyerupai orang-orang fasik, umpama dengan gaya minum khamr, diputar-putar terus zaman ben ditong-tong atau nggak tahu gimana modelnya, nggak dijelaskan secara rinci. Atau di situ ada gitar, ada musik. Karena memang setelah ini memang kopi kemudian jadi kafe-kafe kayak sekarang itu. Jadi tempat maksiat. Ya jelas itu mereka ittifaq haram. Ittifaq haram. Lah, hukum asalnya mereka juga ittifaq. Hukum asli kopi itu apa? Kopi aslinya apa toh? Mereka mengembalikan bahwa al aslu fit ta'am wal wasyarab atau fil asya al ibahah. Hukumnya oleh, ini sepakat. Lah kemudian mengenai mudarat atau manfaat atau bagaimana lah mereka menyerahkan ke yang kompeten. Waktu itu manggil 2 tabib untuk meneliti kopi. Para ulama dulu begitu itu, enggak ngawur apa hukumnya Pak, rokok halal, enggak ngono kuwi. Apa hukumnya iki makruh, harus enggak begitu. Ulama dulu tuh gak angger-angger istilahnya. Apa hukumnya virus corona enggak bahaya, lu nyapa soke gak bahaya, gak ketok. Enggak begitu ulama dulu. Kita ahli agama, bukan ahli kedokteran. Dipanggillah narasumber yang kompeten. Ketika itu namanya Tabib Nuruddin Ahmad Al-Kazruni. Lah masalahnya tabib ini yang jadi masalah. Tabib ini menurut beliau kopi itu minuman yang mudirruh lil badan. Ada efek negatifnya. Bikin badan gak sehat. Lah ketika dokter ngomong begitu itu langsung difatwa, keputusan ketika itu haram. Haram. Dan ini akhirnya nyebar kemana-mana. Dan kalau kita lihat, kamu baca langsung aja di sini, bahasa Arab gimana terjemahnya. Nanti sampai ke ulama Bosnia, ulama Eropa, rata-rata alasannya sama. Menurut dokter itu nggak bagus, akhirnya haram. Paham ya? Jadi yang bikin pro kontra itu jadi duduk ulama asli nih. Dokter sing pro kontra. Sing pro kontra dokter. Maka ketika 1000 tahun terbukti bahwa kopi tidak membahayakan, bahkan banyak mendatangkan manfaat, ijma, konsensus istilahnya. Ittifaq para ulama timur dan barat, kopi itu halal. Paham nggih? Nah, ya kayak rokok itu. Kalau rokok enggak juga ya. Karena ittifaq dokter ini bahaya. Ittifaq dokter mestine iki ittifaq haram, tapi mbuh rada angel. Lah iki beda karo sing pendeta Nasrani. Kalau itu memang ada unsur sarannya. Iki ngumbinane wong Islam kafir. Sehingga ada salah satu paus, lupa nggak saya tulis di sini nanti dicantumkan. Itu diam-diam nyoba. Jadi penasaran juga wih paus sih. Ojo terlalu sensitif sih. Pas dicoba lho kok seger awak lu. Jadi enak. Akhirnya piye iki carane ben oleh? Kan wis dilarang. Akhirnya dibaptis. Terjadilah pembaptisan kopi. Kopinya dinasranikan. Kalau sekarang ya disyahadatkan. Nah, dari situ akhirnya kopi boleh menurut gerejawan. Walaupun nanti tetap ada pro kontra, tapi secara politis. Karena tadi itu, wong ngopi akhirnya gelem mikir, sing sadurunge Nasrani kumpul kuwi mendem, akhirnya krana ganti ngombinane kopi, justru malah seneng mikir, krana ada di revolusi, jadi pemikiran jadi revolusi akhirnya banyak kerajaan-kerajaan ketika itu tumbang gara-gara secangkir kopi. Kalau di Islam enggak objektif. Ini kita enggak tahu bagaimana, kembalikan ke tabib. Lah sing masalahnya tabibe. Ene sing ngomong sehat, ene sing ngomong enggak. Akhirnya terjadilah khilafiyat dalam Islam, dalam sejarah Islam. Ini semua kalau kita lihat ilatnya rata-rata muskirah. Termasuk yang paling keras mengharamkan ketika itu Syekh Yunus Al-Aisawi dan Musa Al-Hijazi. Ini salah satu ulama besar mazhab Syafi'i ketika itu. Dia juga jawabnya apa? In kanat muskiratan muzilatan lil aql fala syakka fi tahrimiha wa in lam takun kadzalik falaysa kadzalik. Jadi enggak terlalu
ketat banget, pokoknya haram titik, enggak begitu. Jawabannya ketika ini beliau termasuk yang ngotot mengharamkannya. Ketika ditanya apa? Ya karena kopi ini muskiroh, ini mendem, marai akal hilang, ya sudah kayak homer. Berarti haram. Terus beliau nambahi wa illam takun kadzalik falisa kadzalik. Andaikan kopi ini gak mendemi, ya halal. Lah mendem atau enggak mendemi ini dikembalikan pada dokter ketika itu, tabib ketika itu. Dan tabib ketika itu kan enggak sekeren sekarang. Enggak sekeren sekarang. Sekarang kadang-kadang juga prediksi, akhirnya prediksi salah, akhirnya jadi haram. Di sing salah aja ulama ya tapi tabib ketika itu. Ini salah satu yang mengharam. Kalau yang menghalalkan jelas banyak termasuk Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Dan ini juga saya tulis di bukunya, bisa dilihat. Kemudian sebagai penutup kita lihat gaya-gaya unik kafe zaman dulu ya. Ini kafe di Bosnia. Bosnia itu negara Islam sampai sekarang, tapi letaknya di Eropa. Dulu ikut Turki Utsmani. Di sini tuh unik. Kafenya itu nih hasana tertib yatamayyazu biwujudi ruknin khas li kulli ta'ifah fil mustama'. Jadi kafenya itu kayak ada tiang-tiangnya gitu. Terus ada dikhususkan. Ini tiang khusus qadhi. Ini khusus ustadz. Ini khusus masyayikh. Ini khusus tokoh. Ini khusus cacah nom. Jadi memang kopi jadi kayak masjid akhirnya. Kayak masjid. Artinya memang tempat berkumpul untuk tadi, untuk berpikir, kemudian untuk ngobrolin perkara-perkara yang bermanfaat, sehingga yang datang nggak cuma anak-anak muda, bahkan sampai para asyikh, para masyayikh, kemudian para kiai, para qudho, qadhi zaman dulu itu ya ulama. Qadhi itu kayak apa ya, setingkat apa kira-kira, milik gubernur gitu, atau wali kota, dan itu mesti ulama. Tentu saja ini awal-awal ya, kemudian tadi merosot tadi ini gon maksiat. Ada kafe khusus tentara juga ada. Kafe khusus tentara. Bahkan ramuannya pun juga beda. Ada kopi khusus pelajar untuk melek, ada kopi untuk tentara, untuk stamina. Jadi kayak sekarang kan gitu sebetulnya. Ada kopi obat kuat. Ini ada racikan khusus dewasa. Obat kuat. Nah, termasuk kopi juga pernah jadi hadiah. Hadiah istimewa. Qad asbahat al-qahwah tu'tabaru maddatan thaminah. Karena tuqaddam wa tu'khadhu hadiyatan thaminatan fil munasabat al-mukhtalifah. Sampai jadi hadiah yang istimewa kopi. Makanya saya pernah baca sejarah itu Sultan Turki Muhammad IV. Ya, Muhammad IV. Karena yang sultan sebelumnya itu mengharamkan rata-rata. Mulai Sulaiman Al-Qanuni, kemudian Murad IV itu semua mengharamkan. Tapi bukan karena zatnya tadi, karena banyak efeknya. Banyak orang nganggur, kemudian banyak kemaksiatan di tempat-tempat kopi. Hanya beliau larang. Nah, Muhammad yang keempat nggak ngelarang dan mempopulerkan kopi kembali. Dan kopi itu dibikin hadiah khusus untuk raja-raja di Eropa. Ini beliau kalau mau ngasih hadiah raja itu diantaranya kopi, saking istimewanya. Ini syukur kalian bisa antara anugerah Allah itu kopi jadi murah kayak gini. Kopi jadi murah, 20.000 wis rasane istimewa. Bayangno nek urip zaman Muhammad IV. Kowe kudu dadi raja sik. Mbinane paling zaman ngono ya teh. Ini gak banyak putih. Nah, terus gelar. Di zaman dulu ternyata gelar peracik kopi itu sudah ada. Kalau sekarang Islam barista ya. Barista. Kalau zaman dulu namanya kohwaji. Ini nggih. Fi syakhsin yahmilu laqaba al-qahwaji mimma yadullu ala ihtirafihi li mihnati bai'il qahwah. Di orang yang berprofesi ngeracik dan menjual kopi jenenge qahwaji. Cuman kemudian kok jadi barista itu kan karena tadi populer di Italia, kemudian dibawa ke Indonesia. Jadi ini barista. Barista itu kalau kata bar, itu sudah nggak bagus barista itu. Identik sama bar, sama maksiatan akhirnya. Bagus qahwaji tapi nggak terkenal. Tapi nggak apa-apa lah melok sing umum ya. Itu kan zaman dulu.
Nih, cukup. Ya, ini mumpung besok mau Sya'ban kalian. Karena kopi dengan ibadah itu nggak bisa dipisahkan zaman dulu. Makanya nanti akan kita baca, nggak tahu kapan nanti, khasiat-khasiat kopi, termasuk fadilah-fadilah kopi yang berkaitan erat dengan ibadah. Lah mumpung besok ini malam yang mulia, malam nisfu Sya'ban, pas malam Jumat lagi. Nah, itu cocok untuk ngopi sambil menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Malam istimewa. Bukan Allah, Nabi bersabda, "Innallaha yattali'u 'ala 'ibadihi fi an-nisfi min Sya'ban, fa yaghfiru lil mustaghfirin wa yarhamu lis-sarhimin ilal musyahin." Dalam riwayat wa tu'akharu sahibul haqq. Di malam yang dimana Allah mengampuni banyak hamba-hambanya, menurunkan anugerah yang begitu besar, kecuali orang yang musuhan. Ini besok atau mulai hari ini tadi kita maafkan semua orang yang menzalimi kita, yang menyakiti kita. Ini pokoknya dino iki ojo sampai eneng sakit hati atau rasa genak sama saudara muslim. Kok sesuk balik neh gak apa-apa. Baku hantam lagi. Tapi malam nisfu Sya'ban jangan, karena syaratnya begitu. Semua diampuni, dikasih anugerah khusus, dikasih pandangan khusus, yattali'u di situ pandangan khusus, kecuali yang musuhan. Dan ibadah kita itu juga ada keistimewaan khusus. Karena dalam satu riwayat Imam Nasai termasuk malam laporan tahunan. Laporan ada harian, pagi sore, ada mingguan yaitu Senin Kamis, ada laporan fauri yang sewaktu-waktu. Dalam satu riwayat Tirmidzi, Nabi pernah sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, pasti tanya, saya suka sholat karena pada waktu ini malaikat laporan. Padahal waktu itu enggak pagi enggak sore. Sehingga kata ulama istilahnya ar-raf'u al-fauri, laporan yang sewaktu-waktu. Lah ada laporan tahunan, yaitu pada malam nisfu Sya'ban, dan ini hadis-hadisnya juga warid. Bahkan Syekh Ibnu Taimiyah, syekhnya kawan-kawan kita yang agak ketat dalam masalah hadis itu pun juga menetapkan atau menyetujui keistimewaan menghidupkan malam nisfu Sya'ban dalam Majmu'ul Fatawanya. Yang enggak beliau setujui cuma satu saja, sholat khusus di malam nisfu Sya'ban. Dan kata itu memang jumhur ulama termasuk kita pun juga tidak menyetujui sholat nisfu Sya'ban, itu tidak ada. Tidak ada dengan bacaan-bacaan tertentu, itu tidak ada. Nah, Syekh Ibnu Taimiyah itu juga pun mengingkari. Tapi kalau menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah, dengan ditamani kopi tadi, nah kalau itu beliau pun juga sama dengan kita ittifaq. Artinya besok malam itu malam yang diittifaki seluruh umat keistimewaan dan kemuliaan. Maka jangan sampai lupa. Insyaallah